Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat serta rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara peluncuran Konsorsium Pengembangan Sains Material. Suatu kebanggaan bagi saya Taufik Rahman Akbar Apriza dan rekan saya Agita Bunga, Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. yang terhormat Dr. Laksana Trihandoko MSc, selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, beserta Deputi Kepala Organisasi Riset serta Pusat Riset di Lingkungan BRIN. Yang terhormat Kepala Divisi Indonesian Mining and Minerals Research Institute, Ibu Ratih Dewi Handayani. Yang terhormat Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reini Wira Hadikusumah, PhD. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari MM. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Ing Mitra Jamal. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasir SEMT AKCMA. Yang terhormat Rektor Universitas Gajah Mada, yaitu Profesor Insinyur Panut Mulyono MDN IPU ASEAN N. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia, Profesor Hamzah Fansuri. Yang kami hormati Ketua Umum Masyarakat Komputasi Indonesia, Profesor Harno Dwi Pranowo. Yang kami hormati President of the Material Research Society of Indonesia, Profesor Khairul Rijal. Yang kami hormati Ketua Umum Physical Society of Indonesia, Profesor Wahyu Sri Gutomo. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November, Profesor Adi Supriyanto. Yang kami hormati Dekan FMIPA Institut Pertanian Bogor, Dr. Berry Juliandi. Yang kami hormati Dekan FMIPA Institut Teknologi Bandung, Profesor Wahyu Sri Gutomo. Yang kami hormati Profesor Muhammad Yasin, Dekan FST Universitas Airlangga. Yang kami hormati Dekan FMIPA Universitas Gajah Mada, Profesor Kuat Triana. Yang kami hormati Dekan FMIPA Universitas Indonesia, Dr. Dede Dujana. Yang kami hormati Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Profesor Muktiningsih Nurjayadi. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Ilmu Komputer dan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Paramita Jayarati dan Dr. Kusnun. Dan yang kami hormati Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri ITERA serta Ketua Jurusan Sains, Profesor Denny Juanda dan Profesor Leo Wiryanto. Baik, hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diharapkan dapat mengambil sikap sempurna.
diri dimohon untuk menyesuaikan kembali. Hadirin yang berbahagia, kami akan menyapa Profesor Khairul Rijal selaku Presiden Material Research Society of Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Abdul Qadir PhD selaku Ketua Senior Masyarakat Komputasi Indonesia yang akan memberi informasi mengenai konsorsium pengembangan sains material. Kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir PhD, disilakan. Terima kasih Mas Taufik, juga Mbak Sagita yang sudah mengantar dan menjalankan acara ini dengan baik. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf di sini saluran agak lemah, jadi saya off cam dulu ya. Yang terhormat Kepala BRIN Dr. Laksamana Trihandoko beserta sahabat-sahabat di lingkungan BRIN, yang terhormat rekan-rekan pimpinan Scientific Societies dan Rektor Perguruan Tinggi pendukung konsorsium, beserta dekan, ketua jurusan, kaprodi, serta akademisi dan peneliti yang hadir di ruangan ini. Izinkan saya mewakili Profesor Khairul Rijal, President of Material Research Society of Indonesia, untuk memberi pengantar tentang konsorsium. Apa itu konsorsium dan bagaimana terbentuknya tidak akan kami paparkan, karena bisa disimak video penjelasannya. Kami akan memberi sedikit latar belakang saja. Selama ini orang sudah sering membicarakan tentang biodiversity di Indonesia, yang nomor 2 setelah Brazil. Sering disebutkan juga tentang keragaman budayanya. Volume air laut yang berada dalam wilayahnya yang sangat banyak, cuacanya yang ramah, dan banyak lagi. Yang jarang disebut adalah kerak buminya, yang juga luar biasa kaya. Kita baru sadar tentang kekayaan tersebut setelah Eropa mempersoalkan Indonesia yang tidak lagi mengekspor bahan tambang nikel mentah ke sana. Padahal Eropa sangat membutuhkannya untuk mobil listrik mereka. Di negara Belanda misalnya, mungkin ada juga nikel, tapi di kerak bumi yang sangat dalam. Mengapa demikian? Karena yang ada di dekat permukaan bumi adalah unsur-unsur yang ringan, seperti yang ada dalam periode 2, tabel periodik, litium, karbon, oksigen, dan sebagainya, fluor, juga beragam oksida, garam nitrat, dan lain-lain. Atau periode 3, seperti natrium, magnesium, silikon, pembentuk pasir ya kita tahu, silikon, fosfor, belerang, pembentuk fosfat dan sulfat, dan lain-lain. Kalaupun ada periode 4, paling-paling yang ada di sebelah kiri, seperti kalsium, pembentuk kapur. Mengapa logam transisi periode 4 dan logam-logam yang lebih berat ada di bagian bumi yang lebih dalam? Karena ketika bumi masih cair, yang bermassa jenis tinggi turun ke dalam bumi. Lalu mengapa Indonesia? Semua itu ada di dekat permukaan bumi. Indonesia adalah pemilik gunung berapi terbanyak di dunia, sehingga disebut Ring of Fire. Gunung berapi itulah yang memuntahkan logam-logam berat dari bagian bumi yang dalam, walau tentu ada faktor penyebab lainnya. Tantangan bagi kita adalah bagaimana membuat semuanya bermanfaat bagi kehidupan dan kemanusiaan. Itu saja sebagai pantara. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir, PhD, atas informasinya mengenai konsorsium pengembangan sains material. Baik, hadirin yang berbahagia, kali ini kami juga akan menyapa Dr. Laksana Trihandoko MSc selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat sore Pak Handoko, apa kabar Bapak? Unmute Pak. Terima kasih, selamat sore. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak. Baik, Pak Handoko akan memberikan sambutannya sekaligus membuka acara peluncuran sore hari ini. Kepada Dr. Laksana Trihandoko MSc, dipersilakan. Terima kasih Mbak Sagita, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya secara personal untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan kita semua ya bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka peluncuran konsorsium pengembangan sains material ya. Jadi ini saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh penggagas, khususnya Pak Kakak, ya,
dan teman-teman ya, saya manggilnya Pak Kakak sih tamunya ya biasanya. Ya, dan juga tentu dari 4 himpunan ya Pak Kakak ya, dari Himpunan Kimia Indonesia, Himpunan Fisika Indonesia, betul, yang lama. Sekarang namanya Physical apa? Society of Indonesia. Physical Society of Indonesia ya, gitu. Mohon maaf lupa saya. Kemudian material research MRSID ya, MRSID, dan juga satu lagi siapa ya? MKI, nah, Masyarakat Komputasi Indonesia ya, yang Pak Kakak menjadi pelopornya sejak awal dulu ya bersama saya, gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Dan seperti tadi disampaikan, juga ini ya, ini terima kasih untuk segenap teman-teman dari perguruan tinggi yang mendukung ya. Jadi ada ITB, ITB, terus siapa lagi ya, UI juga ya, gitu. Dan tentu juga teman-teman dari BRIN ya, yang sebelumnya itu ada yang LIPI, Batan, BPPT ya, yang sekarang ada di BRIN, dan sekarang namanya berubah semua. Tidak hanya namanya berubah, tetapi juga memang pusat-pusat riset kami di BRIN sudah berubah konfigurasinya ya, jauh lebih spesifik, sehingga mungkin di sini banyak nama-nama pusat riset baru yang Bapak Ibu belum familiar ya, dan juga ada perwakilannya di sini ya. Jadi ada pusat riset fisika, ada pusat riset kimia maju, pusat riset saya aja nggak hafal ya. Jadi pusat riset fotonik ya, pusat riset fotonik, ada juga pusat riset fisika kuantum ya, dan sebagainya ya. Saya lihat beberapa tadi ada kepala pusatnya ya di sini. Jadi ya kesepakatan yang sudah ditandatangani tahun lalu ya Pak Kakak ya, 30 Desember ya. Ya, 30 Desember itu menurut saya awalan yang bagus ya untuk kita semua, dan tentu saya sebagai kepala BRIN saat ini siap mendukung konsorsium ini ya. Jadi dan saya nggak hanya siap mendukung saja, tapi Bapak Ibu mungkin sudah tahu dari 21 Desember kami sudah melansir setidaknya ada 8 skema ya, 8 skema untuk yang terkait riset secara langsung, dan ada 6 skema untuk pengembangan talenta ya, talenta riset ya. Jadi itu yang bisa untuk anak S1 sampai postdoktoral sampai visiting profesor ya. Sedangkan untuk skema risetnya itu yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh konsorsium ini, barangkali yang paling mudah itu adalah pusat kolaborasi riset ya. Jadi pusat kolaborasi riset itu kontraknya bisa sampai 7 tahun, di mana setiap tahun kami bisa mensupport dalam bentuk secara finansial, dan juga Bapak Ibu akan diperlakukan sebagai pusat riset regulernya BRIN, gitu ya. Nah, jadi dan pusat kolaborasi riset itu tidak hanya satu ya. Jadi katakanlah konsorsium ini berawal dari teman-teman yang ada di konsorsium ini, itu nanti yang teman ITB bisa buat pusat kolaborasi riset BRIN ITB untuk gitu ya. Misalnya ada nanti teman IPB bisa bikin pusat kolaborasi riset untuk misalnya aplikasi laser untuk tanaman pangan misalnya gitu ya, segala macam gitu ya, silakan. Jadi kemarin kita baru mengumumkan penerimanya ya, ada 6 ya, dan pasti akan semakin banyak karena kita membuka semua skema itu tanpa batas ya, tanpa batas itu tidak ada deadline gitu. Jadi kapan saja bisa masuk, tetapi proses seleksi tentu berkala ya, ada yang 2, 3 atau bahkan 1 bulan sekali gitu ya, silakan. Jadi mumpung kalau sekarang saya sampaikan bahwa saya siap betul-betul lahir batin ya mendukung Pak Kakak dan teman-teman nih ya, gitu, dengan skema yang konkret ya, meskipun skema itu memang harus kompetisi ya, dan basisnya ada rekam jejak, tapi saya tahu teman-teman di konsorsium sains material ini adalah teman-teman yang sangat-sangat kalau saya bilang di komunitas IPTEK Indonesia itu juara, jawara ya. Biasanya yang masuk peringkat-peringkat aktif periset di Indonesia itu ya
golongan ini, golongan sains material ini, gitu ya. Yang di BRIN pun sekarang sama, gitu ya. Bisa ditanyakan ke Prof. Ratno yang sekarang jadi Kepala UR. Oh, mungkin ada ya, tadi Prof. Ratno ada. Kepala UR nanoteknologi dan material, ada juga yang di tempatnya mungkin Pak Budi Prawara yang Kepala UR elektronika dan informatika, ya, gitu. Jadi saya berharap konsorsium ini tidak sekedar untuk menjadi tempat kumpul-kumpul, tetapi harus menjadi wadah menyemai bibit-bibit kolaborasi, ya. Jadi karena semua skema yang dari kami setidaknya ya itu kan memang terbuka untuk seluruh Indonesia, karena BRIN harus memfasilitasi periset seluruh Indonesia, tidak hanya periset BRIN ya. Jadi semua skema kami itu benang merahnya satu, kompetisi terbuka untuk publik, kompetisi ya, basisnya adalah rekam jejak ya dari Bapak Ibu ya, dan untuk membentuk rekam jejak itu harus kolaborasi pasti, gitu ya. Jadi kalau sekarang, oh saya belum punya rekam jejak, saya tidak bisa masuk, wah kayaknya nggak mungkin. Ya aja orang yang punya rekam jejak atau ikut bergabung ke tempat yang punya rekam jejak misalnya. Jadi tujuan kami itu sebenarnya memang membuat Bapak Ibu itu kolaboratif, semakin kolaboratif ya, gitu. Dan itu juga bisa dengan dari luar negeri ya, karena nanti kalau yang ada di PKR itu bisa memanfaatkan skema visiting professorship juga misalnya ya. Jadi banyak sekali ya, selain juga infrastruktur tentu yang akan terbuka ya Bapak Ibu, sebagaimana halnya periset BRIN ya, kalau yang tergabung di dalam pusat kolaborasi riset misalnya ya. Jadi silakan ini dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para periset khususnya ya di bidang sains material di Indonesia, dan kemudian tidak hanya di Indonesia, saya berharap ini juga terus ada global engagement-nya ya, ada kolaborasi riset dengan luar. Kita tidak mungkin bisa maju kalau kita tidak mengajak orang yang jauh lebih maju, yang ada di berbagai belahan dunia yang lain ya. Dan skema kami akan Bapak Ibu bisa manfaatkan sekali lagi untuk mendukung kolaborasi global semacam itu juga ya. Dan kemudian untuk yang muda-muda, saya sampaikan juga bahwa tidak perlu khawatir menjadi periset di Indonesia sekarang ya, alhamdulillah. Jadi banyak skema untuk bisa langsung dari S1, S2, S3, baik melalui PMDSU kalau di PTNBH, atau kalau dari BRIN, itu kita ada degree by research, ya, dan gabungan degree by research dan research assistantship yang adik-adik bisa manfaatkan juga, ya, termasuk dimanfaatkan oleh para dosen yang punya mahasiswa tersebut, ya, sekaligus sebagai bagian kolaborasi dengan pusat riset di BRIN, gitu. Dan kalau sudah selesai juga jangan khawatir, insya Allah kami masih membuka ya, dan akan terus membuka lowongan periset dengan kualifikasi minimal S3 ya. Tahun kemarin kami membuka 325 posisi, tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu 500 ya posisi. Dan itu biasanya nggak pernah tercapai gitu ya, yang masuk ya. Jadi peluang masih besar menurut saya gitu. Dan kalaupun posisi ASN kurang menarik atau belum ada pembukaan ASN, juga nggak perlu khawatir karena bisa memakai skema postdoc yang ada di BRIN juga ya gitu. Dan itu tentu bisa dimanfaatkan teman-teman di kampus ya secara tidak langsung gitu melalui pusat kolaborasi riset, karena mereka juga boleh juga ngajar di kampus ya, silakan saja gitu. Jadi banyak sekali hal ya dengan disepakatinya pendirian konsorsium sains material ini, sekaligus juga sudah mulai berlari kencangnya kami di BRIN ya. Jadi kita bisa saling bersinergi ya, dan BRIN tentu siap dan harus mendukung komunitas ini ya, komunitas periset ini di bidang sains material ya. Insya Allah ini akan bisa memberikan meningkatkan ya kapasitas dan kompetensi kita dalam melakukan riset, menghasilkan invensi dan inovasi yang kemudian tentu harapannya bisa berkontribusi real bagi masyarakat bangsa dan negara kita ya. Jadi mungkin demikian Pak Kakak dan teman-teman sambutan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan seperti tadi diminta ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan
peluncuran konsorsium ya pengembangan sains material secara resmi dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Dr. Laksana Trihandoko MSc atas sambutannya dan telah membuka acara pada sore hari ini. Semoga acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya akan ada penayangan video. Bagi para hadirin yang ingin memberikan reaksi tepuk tangan atau harapan serta komentar positif selama penayangan video berikut dapat dipersilakan. Wah, luar biasa sekali videonya ya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan yang sangat luar biasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk peluncuran konsorsium pengembangan sains material ini. Oke, baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir, PhD, untuk dapat memandu agenda selanjutnya. Pada Bapak Muhammad Abdul Qadir, PhD, disilahkan. Iya, terima kasih Mbak Sagita, Mas Taufik. Sekali lagi selamat sore, Assalamualaikum. Kita lanjutkan dengan, jadi ini kita mengalir dari mulai yang serius sampai semakin lama semakin santai supaya kreativitas muncul, gitulah kira-kira ya. Jadi kalau ada ide-ide, tolong silahkan langsung tulis di chat supaya menjadi rekaman sejarah kita, ada ide apa saja saat ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Rati Dewi Handayani, Kepala Divisi Indonesian Mining and Mineral Research Institute dari mining industry Indonesia. Seperti kita tahu ini holding pertambangan di Indonesia. Nanti Bu Ratih akan berbicara lebih jauh. Dipersilahkan Bu Ratih. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Tri Handoko, kemudian Bapak Ibu yang hadir mewakili, sebentar saya harus lihat. Ya, mewakili seluruh unit lembaga pendukung konsorsium HKI, MKI, MRSID, PSI, 9 perguruan tinggi, serta 6 pusat riset di lingkungan BRIN, Forum Rektor Indonesia, serta Deputi dan Kepala Organisasi Riset terkait di lingkungan BRIN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menghaturkan permohonan maaf dari Direktur Pengembangan Usaha Mine ID atau Mining Industry Indonesia, Bapak Dilo Senowidagdo. Beliau semula berencana untuk hadir dan memberikan sambutan, namun ada penugasan lain, jadi beliau memberikan rekomendasi untuk saya mewakili. Pertama-tama juga saya ingin menyampaikan apresiasi, dukungan, dan ucapan selamat atas dibentuknya atau peluncuran konsorsium pengembangan sains material yang luar biasa ini. Suatu kehormatan yang, bagi saya ya, suatu kehormatan yang luar biasa untuk berada di tengah-tengah komunitas periset. Dan saya mengharapkan ini bisa terjadi, tadi Pak Trihandoko sampaikan, kolaborasi, sinergi dari kami juga bersama-sama dengan konsorsium pengembangan sains material. Sekilas mengenai Mine ID atau Mining Industry Indonesia, itu merupakan BUMN holding industri pertambangan yang merupakan holding membawahi PT Antam, Bukit Asam, PT Timah, Inalum Operating, ada Freeport dan juga Vale Indonesia, di mana mengelola 6 komoditas yang strategis, mulai dari emas, tembaga, nikel, bauksit, timah, batu bara, dan aluminium. 7, berarti ada 7 termasuk aluminium. Dan juga kami akan mengembangkan potensi logam tanah jarang di bawah pengelolaan dari Mine ID. Dan salah satu mandat yang diberikan pemerintah kepada Mine ID adalah untuk mendorong industri hilir mineral dan batu bara. Nah, ini kompetensi dan sinergi dengan konsorsium pengembangan sains material dan bidang sains material itu sangat relevan terhadap hal tersebut. Sekilas mengenai IMRI sendiri atau Indonesia Mining and Minerals Research Institute, itu merupakan champion research institute cluster mineral pertambangan, mineral dan batu bara, di antara 12 klaster yang di bawah Kementerian BUMN. Jadi sekarang itu di Kementerian BUMN setiap klaster harus mempunyai suatu holding research institute tersendiri. IMRI itu didirikan di tahun 2019, jadi memang baru berusia 3 tahun. Dan mungkin kalau boleh saya share sedikit slides, Pak. Silakan boleh Bu. Ya. Ada tim saya di sini didampingi tim saya, Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Sebentar, yang tadi, ya, makasih. Next slide-nya. Sedikit gambaran aja mengenai key activities dari IMRI ya, sebagai divisi di bawah Mine ID, itu melakukan technical R&D, baik itu yang terkait dengan operational excellence, bagaimana kita melakukan continuous improvement, meningkatkan kapasitas produksi, menurunkan biaya atau cost efficiency, juga melakukan kajian atau research terkait dengan future development. Di satu sisi kami juga melakukan policy advocacy atau policy research, karena kami meyakini investasi yang dibutuhkan untuk future development maupun operational excellence dari pengelolaan komoditas strategis di bawah Mine ID membutuhkan supporting regulation yang kondusif bagi iklim investasi. Nah, sementara ini adalah beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan, itu baik dari mulai hulu ke hilir, dari sisi eksplorasi, mining, downstream, waste management, policy advocacy, termasuk adanya kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh Mine ID, dan juga dari sisi energi maupun adanya global platform. Tadi Pak Trihandoko menyampaikan pentingnya juga berkolaborasi tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Kami sendiri mempunyai kerjasama sejauh ini dengan MIT Energy Initiative, dan kami baru saja menyelesaikan kajian yang terkait dengan nanoteknologi untuk menghasilkan superalloy di aluminium. Nah, ini hanya beberapa contoh key activities-nya, saya tidak perlu sebutkan, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Tapi yang saya ingin tekankan, kami melakukan tahunan ya, acara rutin untuk baik itu Research Award di tahun 2019, waktu pada saat kami didirikan pertama kali. Dilanjutkan di tahun 2021 ada Innovation Award dan ada Mine ID Goes Digital. Dan tahun 2022 ini kami akan menyelenggarakan kembali Mine ID Innovation Award.
saya boleh teruskan untuk yang Mind ID Innovation Award ini sangat terbuka, ini terbuka untuk umum. Jadi ini tujuannya yaitu selain dari branding awareness juga mendorong inovasi, terobosan, solusi agar terjadi continuous improvement dan juga new revenue stream kalau memang memungkinkan. Dan ini kategorinya baik yang kreatif idea atau berupa konseptual maupun yang sudah siap diimplementasikan dari TRL levelnya sudah lebih dekat dengan skala yang komersial. Tema yang dilombakan meliputi komoditas yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian temanya itu mulai dari bisnis prosesnya, bagaimana karya inovasi yang dapat menghadirkan peluang bisnis melalui potensi kerjasama strategis, dari sisi digitalisasi, eksplorasi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, dan ini mungkin yang paling relevan, kemudian juga ESG atau yang terkait dengan environmental, social, and governance. Sekilas mengenai timeline, kita bisa lihat di next slide. Ini kita akan buka pendaftaran itu di bulan Agustus, tapi sebelumnya kami akan melakukan roadshow untuk memperkenalkan dan memberikan informasi yang diperlukan bagi para calon peserta. Registrasinya dibuka di bulan Agustus, di minggu pertama sampai dengan minggu keempat, dilanjutkan dengan seleksi atau tahapan-tahapan kompetisi di mana acara puncak dari pengumuman itu di tanggal 27 November yang bertepatan dengan hari ulang tahun Mind ID yang keempat untuk tahun 2022 ini. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu mengenai Mind ID, mengenai IMRI, dan mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun ini yaitu Mind ID Innovation Award 2022 yang sangat terbuka dan kami akan sangat welcome keikutsertaan Bapak dan Ibu dalam Mind ID Innovation Award tersebut. Demikian sekilas penyampaian saya, Bapak Ibu, semoga berkenan dan tentunya akan sangat senang sekali apabila nanti kita akan menindaklanjuti dan bisa menjajaki potensi bersinergi maupun berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Ratih atas paparannya yang sangat, suara saya terdengar ya? Sangat jelas. Ya, oke. Yang memberi paparan yang jelas tentang apa itu Mind, juga IMMRI, juga kegiatannya, dan itu tentu sangat berguna bagi kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ke depan ya Bu ya. Oke, selanjutnya sambutan berikut dari para rektor pendukung konsorsium. Pertama-tama saya persilahkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dari Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Suyono, untuk memberi sepatah dua patah kata. Silahkan Pak Suyono. Ya, terima kasih Pak Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Laksana Trihandoko MSc, para rektor perguruan tinggi pendukung konsorsium pengembangan sains material, yang saya hormati juga Presiden of Material Research Society of Indonesia, Bapak Profesor Dr. Eng Khairul Rijal, kemudian Kepala Divisi Indonesian Mining and Mineral Research Institute, Ibu Ratih Dewi Handayani, para ketua atau pimpinan dan pengurus organisasi profesi yang tergabung dalam konsorsium pengembangan sains material, para dekan, Bapak Ibu, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, secara virtual kita dapat menghadiri kegiatan peluncuran konsorsium pengembangan sains material. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok penting dan teladan bagi kita semua. Izin saya mewakili Rektor UNJ pada sore hari ini karena beliau pada saat yang bersamaan ada agenda lain. Hadirin yang saya hormati, keberadaan konsorsium pengembangan sains material sangatlah penting sebagai wadah pengembangan riset dalam bidang sains material, karena mempertemukan semua peneliti, lembaga pendukung, dan industri yang dapat memperkuat kemandirian bangsa. Selain itu, konsorsium ini juga sangat penting dalam rangka penguatan keilmuan
dan arah peta jalan bidang sains material di Indonesia. Oleh karenanya, kehadiran konsorsium ini dalam konteks nasional menjadi sebuah keniscayaan, terlebih dalam menghadapi tantangan era disrupsi pendidikan yang sangat kompleks dan kompetitif. Berhimpunnya kita di konsorsium ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memajukan pendidikan, khususnya bidang sains material, dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, atas nama pimpinan UNJ dan Civitas Akademika, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan peluncuran Konsorsium Pengembangan Sains Material. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Laksana Trihandoko, MSc, Kepala BRIN, Profesor Dr. Hairul Rizal, Presiden of Material Research Society of Indonesia, dan para ketua atau pimpinan dan pengurus organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Pengembangan Sains Material. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada panitia penyelenggara peluncuran Konsorsium Pengembangan Sains Material, para pihak dan mitra yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Selamat dan sukses untuk Konsorsium Pengembangan Sains Material. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyono. Saya ini sudah kenal lama juga dengan Pak Suyono. Ketemu kapan ya sudah. Oke, berikutnya saya persilahkan Profesor Dr. Budi W. Sucipto, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dari Universitas Pertamina, untuk memberikan sepatah dua patah kata kali ini. Silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami juga mohon maaf, hari ini saya mewakili Rektor Universitas Indonesia. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala BRIN dan juga Bapak atau Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak atau Ibu pimpinan organisasi profesi yang telah bersama-sama mewujudkan konsorsium ini. Tentu saja selamat dan sukses kepada kita semua atas peluncuran konsorsium pada sore hari ini yang merupakan wadah pengembangan sains material di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya luar biasa yang seharusnya menjadikan negara ini terdepan di Asia dalam hal material, baik itu logam, non-logam, gas, cair, komposit, polimer, dan sebagainya. Sayang sekali kita saat ini masih kalah jauh ya dibanding dengan negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan dalam hal teknologi material. Nah, tentu saja harapan kami konsorsium ini bisa memberikan kontribusi untuk sains dan juga pengembangan industri yang melibatkan material itu sendiri ya, untuk menghasilkan solusi-solusi di bidang teknologi dan juga bisnis yang tentu saja ini menjadi salah satu area dari Universitas Pertamina. Nah, dengan adanya konsorsium ini tentu saja kami sangat mendukung dan sangat positif terhadap kehadiran konsorsium ini karena bisa menjadi sarana untuk bekerja sama. Sekali lagi, kita tidak bisa berkembang sendiri, kita harus bergerak bersama-sama, apalagi Presiden Jokowi belakangan ini terus mendorong hadirnya atau hilirisasi industri ya, yang saya kira konsorsium ini juga tidak boleh ketinggalan untuk terlibat di dalamnya. Nah, kami sendiri memiliki dua fakultas yang sangat relevan dengan konsorsium ini, yaitu Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, di mana di situ ada program studi ilmu kimia dan ilmu komputer, dan juga memiliki Fakultas Teknologi Industri, yang saya kira adalah core-nya ya, untuk material, yaitu ada teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik logistik. Kami juga memiliki Center of Excellence yang sebagai Advanced Materials. Saya kira ini merupakan kesempatan juga bagi kami, meskipun kami masih baru, tergolong baru ya, karena baru berdiri tahun 2016, tapi kami siap dan untuk kerjasama dan siap mendukung perkembangan material sains ini. Ya. Contohnya
Misalnya kami fokus di bidang material untuk energi, material circularity, memanfaatkan sumber dan berbasis pada proses yang berkelanjutan. Saya kira ini merupakan hal penting untuk pengembangannya. Dengan bergabungnya kami di konsorsium ini, harapannya tentu saja impact ya, karena kami sebagai perguruan tinggi tentu ingin memberikan kontribusi yang juga berdampak, yang bermanfaat kepada masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah efisiensi yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi di Indonesia. Ya, kita juga ingin misalnya meniru Cina ya, yang 2008 mengalami krisis, tapi kemudian berhasil bertumbuh secara eksponensial setelah melakukan investasi pada riset dan inovasi material. Nah, saya kira keberadaan konsorsium ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua, khususnya Pertamina, untuk berkontribusi dan terus mengembangkan diri agar kita bisa sejajar dengan negara lain. Sekali lagi apresiasi khususnya kepada para pionir yang telah bersama-sama bahu-membahu untuk merealisasikan dari konsorsium ini. Dan mudah-mudahan di masa mendatang, konsorsium ini bisa lebih menghasilkan kegiatan-kegiatan atau hasil yang lebih nyata, yang bermanfaat tadi tidak hanya buat industri, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Nah, demikian dari kami atas nama Universitas Pertamina. Sekali lagi, terima kasih sudah diajak untuk ikut serta dalam konsorsium ini, dan kami siap membantu pengembangannya di masa depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kakak. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya akan ada beberapa sambutan juga, pembacaan beberapa komentar terpilih ya. Nanti panitia akan mengumpulkannya, nanti kita paparkan. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada MC, nanti dilanjutkan kemudian setelah ini. Silakan Mas Taufik, Mbak Sagita. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir, PhD, yang telah memandu dan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya merupakan penayangan video terkait Konsorsium Pengembangan Sains Material. Selamat menyaksikan. Penelitian dalam bidang sains material mengalami penguatan di banyak perguruan tinggi terkemuka di Indonesia maupun di pusat-pusat penelitian dan pengembangan. Dalam tahun-tahun terakhir, lulusan dari perguruan tinggi teratas di Indonesia banyak yang melanjutkan studi di universitas mancanegara dalam bidang sains material. Di Australia, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, Cina, dan tempat lainnya, lalu kembali ke Indonesia. Mereka memilih afiliasi tidak hanya di perguruan tinggi besar di Indonesia, tapi juga universitas yang baru tumbuh di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa di antara mereka menjajal berbagai kelompok riset di berbagai negara dalam program postdoktoral sebelum kembali ke Indonesia. Komunikasi mereka melalui scientific societies mempertemukan mereka dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian lintas lembaga. Namun demikian, walau kekuatan dalam bidang sains material telah menguat ke berbagai tempat di Indonesia, masih diperlukan langkah penguatan agar terjadi akselerasi pertumbuhan sains material lewat komunikasi dan kerjasama yang lebih kuat antar lembaga maupun antar peneliti bidang ini. Himpunan Kimia Indonesia (HKI), Masyarakat Komputasi Indonesia (MKI), dan Material Research Society of Indonesia sebagai tiga masyarakat keilmuan yang kuat di Indonesia merasakan kebutuhan yang diuraikan sebelum ini. Mereka akhirnya berinisiatif
menggagas pembentukan konsorsium pengembangan sains material di Indonesia. Belakangan, bergabung pula Physical Society of Indonesia yang sebelumnya bernama Himpunan Fisika Indonesia. Ketua Umum keempat himpunan profesi tersebut sepakat bahwa diperlukan suatu bottom-up inisiatif dari komunitas ilmiah untuk mendukung kebijakan nasional yang hendak meminimalkan ekspor bahan mentah dan memaksimalkan proses di dalam negeri terhadap bahan alam Indonesia. Dukungan itu antara lain berupa akselerasi penguatan ilmuwan dan bidang-bidang keilmuan dasar serta terapan, di samping pertumbuhan kerjasama antar peneliti dan antar lembaga. Apalagi, bidang sains material memiliki karakter pertumbuhan yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Pembentukan konsorsium diharapkan menciptakan pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Peluncuran konsorsium ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pertemuan pimpinan lembaga pendukung yang puncaknya adalah persetujuan atas nota kesepakatan tentang konsorsium pengembangan sains material diikuti penandatanganannya secara simbolik dan virtual pada 30 Desember 2021. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan lembaga pendukung tanpa kecuali. Hadir pada pertemuan puncak itu, Dekan dan Wakil Dekan FMIPA Institut Pertanian Bogor, FMIPA Institut Teknologi Bandung, FSAD Institut Teknologi 10 November, Institut Teknologi Sumatera, FST Universitas Airlangga, FMIPA Universitas Gajah Mada, FMIPA Universitas Indonesia, FMIPA Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Pertamina. Di samping hadir pula beberapa rektor dan wakil rektor bidang akademik. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hadir PLT Kepala Pusat Riset Fisika, Pusat Riset Kimia, dan Pusat Riset Metalurgi dan Material. Ketiganya di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, serta PLT Kepala Pusat Teknologi Material, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral, dan Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia. Ketiga pusat teknologi terakhir ini berada di bawah Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRIN. Kami mengundang peneliti dan perekayasa bidang sains material di seluruh Indonesia di berbagai universitas, pusat penelitian, pusat riset teknologi, Balit Bangda, himpunan keilmuan atau scientific societies, R&D di perusahaan multinasional, serta lembaga lainnya untuk bersama menciptakan akselerasi pertumbuhan bidang sains material di Indonesia. Alam kita amatlah kaya, yang membutuhkan langkah-langkah yang serius untuk membuatnya bermanfaat bagi kehidupan dan kemanusiaan. Kami mengundang juga berbagai lembaga yang belum bergabung dalam konsorsium untuk merumuskan kembali arah pengembangan lembaganya dalam bidang sains material, lalu bergabung dalam konsorsium. Sangat luar biasa. Semoga dengan adanya peluncuran konsorsium pengembangan sains material ini dapat menjadi kontribusi yang baik dalam bidang sains material. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Baik, mohon hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah pembacaan serta penyampaian gagasan dan ide dan pembacaan komen terpilih yang akan dipandu kembali oleh Bapak Muhammad Abdul Qadir PhD. Pada Bapak Muhammad Abdul Qadir PhD, disilahkan. Terima kasih, Mas Taufik, Mbak Sagita. Panitia akan membantu saya. Apakah panitia sudah siap dengan perekaman itu? Bisa seadanya saja, dan seperti saya sampaikan tadi, kita mengalir dari serius ke
lebih santai sehingga lebih. Nah, iya, kita lihat di sini ya. Ada beberapa yang akan saya bacakan ya. Beberapa ditayangkan, silahkan dibaca. Terima kasih Pak Sontang Sihotang ya dari USU. Ini betul ya, dari USU ya. Fisika FMIPA USU Medan. Kami menunggu bergabungnya USU setelah nanti ada roadmap pengembangan sains material USU seperti apa disampaikan kepada kita. Jadi syaratnya sederhana sedikit untuk menjawab pertanyaan ini mengenai fasilitas. Fasilitas itu menjadi usaha kita bersama, Pak Sontang ya, untuk menguatkannya. Karena lewat konsorsium semestinya bisa lebih dirumuskan dengan baik dan justifikasinya akan lebih kuat kalau itu disusun bersama dan betul-betul merepresentasikan kebutuhan dari kekuatan peneliti dan akademisi bidang ini ya. Jadi saya kira itu tergantung kita semua ya. Terus yang berikut halaman berikut ya, jadi ada 2 CV besar dan ada teknologi pengembangan ya, jenis materialnya dan teknologi pengembangan. Mbak Saras saya undang untuk menyampaikan. Mbak Saras elaborasi dari hal ini, silahkan kalau masih hadir. Apakah masih hadir Mbak Saras? Iya, Prof. Oke. Silahkan Ya, maaf ini dielaborasi, silahkan. Kebetulan Singkat saja. Ya, jadi tadi saya menyampaikan di kolom chat mengenai ide ya, tapi pertama saya menyambut baik tentang peluncuran konsorsium sains material ini. Selamat dan sukses, semoga ke depan betul-betul ada aksi nyata dari Indonesia, peneliti Indonesia untuk pengembangan material, terutama untuk eksplorasi sumber daya alam kita lebih lanjut. Kemudian terkait dengan ide, singkat saja, jadi memang harus ada 2 sisi atau tadi saya sebut sebagai divisi. Ya. Jadi divisi di material itu sendiri maupun di teknologi. Karena tanpa teknologi pengembangan material itu juga tidak akan memungkinkan. Jadi itu beriringan begitu. Ada yang concern di teknologi, ada yang concern di material. Kemudian lebih lanjut, saya juga menyampaikan di bawah karena memang ada keterbatasan kayaknya huruf tadi untuk divisi jenis material itu pun juga eksplorasinya sangat luas, apalagi mengingat Indonesia memang luas, sumber daya alamnya juga kaya sekali. Maka kalau secara singkatnya mungkin ada yang sintetis dan ada juga yang alam. Yang sintetis itu juga pure sintesis bisa, atau dari pengembangan material alam yang kita punya, sehingga menghindari eksplorasi yang dini ya. Jadi ekspor bahan alam mentah esitis itu. Jadi menghindari hal tersebut ya, itu juga perlu. Kemudian juga terkait dengan pengembangan teknologi itu mungkin kita bergantung, sangat sekali bergantung untuk instrumentasi, terutama dengan produk-produk luar negeri. Ya. Jadi kalau di lab itu semua alat vendornya atau suppliernya atau pembuatnya mungkin merek-merek luar. Jadi sudah saatnya Indonesia mungkin ya membuat instrumen tidak hanya untuk karakterisasi tapi juga tadi terkait dengan teknologi pengembangan. Jadi kalau magnetic sputtering kemudian atau synchrotron gitu, kemudian XPS, mungkin kita bisa punya strategi mengarah ke sana. Apakah itu nanti pemenuhannya dengan kolaborasi ataupun kalau misalnya memungkinkan kita memang membuat proyek besar sendiri, dan itu akan dimanfaatkan oleh peneliti Indonesia di bawah BRIN. Mungkin begitu singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saras. Ya. Mengenai tadi instrumen ya, sebetulnya konsorsium
sudah punya gagasan untuk, ini sekedar informasi, gagasannya adalah demikian. Sebetulnya cukup banyak keahlian instrumentasi yang ada di Indonesia, yang sebetulnya merupakan cikal bakal untuk suatu saat membentuk instrumen yang makin lama makin canggih, ya, makin canggih. Tapi selama ini apa yang terjadi? Ketika ada instrumen rusak misalnya, ada orang mencari-cari, akhirnya ketemu, selain bertemu dengan perbaikan oleh vendor di luar negeri, kadang-kadang juga bertemu dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, perusahaan di Indonesia lalu memperbaiki, setelah memperbaiki, karena yang menemukan dia itu cuma 1-2, akhirnya ya berhenti dari usaha itu, berganti pada usaha yang lain yang lebih dianggap lebih lebih prospektif gitu ya. Nah, gagasan konsorsium seperti apa? Gagasan konsorsium adalah membangun basis data instrumen dari semua lembaga pendukung sains material. Instrumen apa saja yang dimiliki, kontak personnya, bagaimana kalau mau minjam, frekuensi penggunaannya seperti apa, apakah penuh misalnya atau banyak idle-nya, sehingga kalau banyak idle ada informasi frekuensi penggunaan bisa digunakan, sehingga di situ bukan hanya ada kontak person, bukan hanya ada kontak spesifikasinya, bukan hanya ada frekuensinya siapa saja yang akan meminjam, tapi juga ada sejarah kerusakannya, gitu ya. Bahwa nanti misalnya, wah ini berhenti karena rusak, akhirnya bisa diperbaiki oleh PT Anu, gitu kan. Nanti PT Anu itu akhirnya menjadi terkenal, gitu ya, bisa memperbaiki alat semacam itu, sehingga yang tadinya sebetulnya user base-nya atau bukan customer-nya sedikit, dengan lewat konsorsium ini customer-nya bisa meningkat sehingga dia bisa komit pada usaha itu. Suatu saat di masa depan dia akan menjadi produsen instrumen. Ya, sekarang mungkin memperbaiki instrumen. Ya, itu jadi basis data penting. Basis data yang dimiliki oleh seluruh anggota konsorsium. Saya kira itu. Berikutnya mungkin bisa ditayangkan kembali. Ini Pak Widodo dari STT ya. Jadi ini menarik karena ada material yang unik ya, fokus pada tekstil gitu ya. Jadi padahal bisa untuk pakaian dan sebagainya. Lalu ini Bu Mita ini dari UP ya. Jadi tadi Pak Budi adalah bosnya ya Bu Mita ya. Nah, terus berikutnya mungkin nanti saya minta Pak Widodo untuk cerita sedikit mengenai keunikan dari itu nanti ya. Setelah itu kita lihat lagi yang berikut. Pak Hamzah, ya Pak Hamzah ini salah satu pendukung konsorsium, dari beliau dekan. Wah ini merangkap ini Pak Hamzah nih. Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia sekaligus dekan Fakultas Sains dan Analitika Data ITS ya, yang merupakan penggagas awal dari konsorsium ini bersama ketua sebelumnya yaitu Pak Muhammad Rafi dari IPB ya. Nah, mengenai klasterisasi Pak Nono nanti mungkin kalau bersedia dicerita sedikit klasternya kira-kira yang terbayang seperti apa gitu ya. Undip kita tunggu bergabungnya. Nanti kita akan bisa dilihat di homepage CMSD yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Apa saja persyaratannya? Ya, berikutnya halaman berikut. Pak Ucu, ini mantan Ketua HKI cabang Jakarta ini ya, sekarang diganti Pak Supro. Bu Yuni. Kenapa, Bu Muti? Ketua HKI cabang Jakarta Bu Yuni sekarang. Iya, sekarang Bu Yuni betul. Sebelumnya Pak Ucu, setelah itu Pak Supro, setelah Pak Supro Bu Yuni ya. Jadi pertama kali kelahiran kembali cabang Jakarta itu Pak Ucu kan ya Bu Muti ya? Iya, betul. Setelah agak diam selama berapa tahun gitu. Pak Setio, terima kasih atas ucapannya. Nah, sebelum ke yang berikut, Pak Widodo mungkin bisa cerita Pak Widodo tentang tekstil, pengembangannya sekarang selama ini di STT Tekstil seperti apa? Politeknik disebutnya ya, Politeknik STTT ya. Silakan Pak Widodo kalau masih hadir. Ya, terima kasih Pak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih, terutama hari ini saya senang bisa ikut join dalam peluncuran konsorsium dan saya mengucapkan selamat. Saya kira sangat baik. Saya banyak kenal dengan teman-teman kimia di sini. Saya diajak oleh Pak Kakak beberapa tahun lalu dalam banyak kegiatan, terutama dengan kepengurusan HKI juga. Terima kasih untuk itu. Di sini ada Bu Muti juga dan Pak Raffi, Pak Hamzah. Tadi saya juga ada Pak Profesor Harno. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa tekstil sebetulnya juga adalah material, dan kalau teman-teman di kimia barangkali lebih banyak mengenal lewat polimer barangkali ya. Dan sebetulnya kita sayangnya sering memahami tekstil hanya sebagai bahan pakaian saja gitu kan. Tapi sebetulnya tekstil adalah sebentuk material yang disusun dari polimer, dan dalam banyak hal sebetulnya tekstil ini termasuk juga dalam material maju. Ada banyak artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang masuk dalam kategori advanced material misalnya. Dan kalau kita ikuti perkembangannya, sebetulnya dalam tekstil itu ada beberapa kategori. Kita menyebutnya ada yang disebut sebagai functional textiles atau tekstil fungsional, lalu juga ada istilahnya technical textiles. Technical textiles ini termasuk diantaranya bentuk-bentuk tekstil yang membutuhkan performance teknik yang tinggi, sehingga membutuhkan modifikasi pada skala polimer maupun pada skala bahan yang sudah dibentuk menjadi anyaman kain maupun bentuk-bentuk bahan yang lainnya. Nah, ini barangkali yang menarik untuk bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang datang dari keahlian yang berbeda. Tadi Pak Kakak menyebutkan pentingnya mengenai pendekatan yang multidisipliner, interdisipliner dalam pembukaan tadi juga disebutkan begitu. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, bahwa ada terbuka ruang cukup luas di dalam mengembangkan material maju berbasis pada bahan tekstil. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, Pak Kakak, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Widodo. Ditayangkan lagi berikutnya. Silahkan kalau sambil penayangan ini, kalau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand ya. Kalau ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat-sangat penting untuk diketahui oleh semua ya, dipersilahkan. Iya, jadi Pak Eko, nah ini Pak Eko dari Kadin Indonesia Pusat ya, salah satu sekretaris Pokja untuk pengembangan, saya lupa nama persisnya, pokoknya UMKM dan sebagainya, perhutanan sosial dan lain-lain ya. Nah, terima kasih atas ucapan selamatnya Pak Eko. Mudah-mudahan organisasi yang Pak Eko pimpin dalam usaha untuk membuat UMKM naik kelas, ya istilahnya naik kelas ya, dari yang mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, itu bisa berhasil dan bisa memberikan bisa menunjukkan perannya untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Seperti kita ketahui, pengusaha di Indonesia itu persennya kalau dibanding dengan negara-negara se-Asia itu kecilnya luar biasa. Dibanding ya, kalau secara relatif jumlahnya sangat kecil. Atau ada yang bilang kita punya piramidanya itu bolong di tengah. Di puncak ada konglomerat besar segala macam, lalu di bawah ada yang mikro dengan jumlah yang sangat banyak, yang naik ke pengusaha kecil, naik ke pengusaha menengah, itu masih bolong sekali di tengah situ. Itulah ciri khas Indonesia, sehingga Indonesia membutuhkan pertumbuhan di situ ya, untuk menciptakan para entrepreneur untuk naik kelas. Nah, konsorsium ini mudah-mudahan bisa seperti itu. Saya beri ilustrasi. Ada adik kelas saya 5 tahun lebih muda. Masuk lulusan kimia. Belum pernah bekerja pada perusahaan apapun dan tidak pernah menjadi pegawai negeri dimanapun. Langsung memilih usaha. Apa yang menarik, beberapa tahun kemudian masuk sebagai pengusaha teladan di majalah SWA, yang dulu namanya Swasembada. Bermula di garasi kecil. Dengan teman-temannya ngumpulin sampai modal, mungkin saya lupa persisnya, tapi mungkin sekitar belasan juta, akhirnya omset bisa sampai miliar dan sebagainya. Apa yang dilakukannya? Salah satunya adalah
melihat bahan alam, material yang masih diimpor, chemicals, lalu apa yang kira-kira bisa dibuat? Sebagian besar orang, karena belum pernah ada yang melakukannya, maka menganggapnya sulit, akhirnya tidak berani masuk. Beliau itu justru karena belum pernah dilakukan orang lain, justru itu potensi. Gitu ya. Nah itu pengusaha-pengusaha ya, baru seperti itu diperlukan di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Eko. Nanti kita mudah-mudahan usaha untuk meningkatkan jumlah pengusaha mikro, kecil, menengah itu bisa sukses. Bu Demi ini sekretaris saya ini di Prodi Kimia ITERA. Saya sebagai Kaprodinya, Bu Demi sebagai Sesprodinya. Bu Husnun, Dekan Fakultas Teknik Industri ya di Universitas Pertamina. Terima kasih. Universitas Pertahanan siap berkolaborasi. Menarik kalau misalnya bisa bergabung karena nanti material untuk misalnya saja baju anti peluru dan sebagainya ya Bu Rini ya. Terus Bu Riri ya. Pak Dede, Pak Dekan FMIPA UI, ini nggak ada yang itu ya. Tolong saya dikabari ya kalau saya tidak melihat ada yang ngacung gitu ya. Panitia. Ada. Pak Dede ada. Bukan, Pak Dede ada, oke. Bukan maksud saya untuk yang, kalau ada yang ngacung, Bu Muti. Oke, siap. Ya, diberitahu. Ya, Pak Dede, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa maju. Nanti mungkin Pak Dede saya minta, karena dalam fisika mestinya bisa punya ini gambaran lah. Saya minta bicara nanti setelah ini Pak Dede ya, tentang bagaimana potensi dari pertumbuhan konsorsium ini. Pak Motlan, terima kasih atas ucapannya. Ada dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Kami baru saja mengontak memang ITERA dengan USK. Jadi ITERA itu di paling selatan Sumatera, paling utaranya itu adalah Aceh ya, paling selatan Lampung, paling utara Aceh. Kita sudah bicara sejak 2019 dengan Unila, lalu LIPI Tanjung Bintang, dan banyak pihak di Lampung untuk membentuk konsorsium sumber daya alam Sumatera. Nanti ada di informasi tentang penelitian seputar sumber daya alam Sumatera. Yang memulai digagas awalnya adalah yang di ujung-ujung ini, ya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa bergabung yang tengah-tengah, ya, mengenai sumber daya alam Sumatera. Politeknik salah satu yang kita dekati gitu ya, supaya lintas dirjen, kan Politeknik sekarang dirjen vokasi ya, lintas dirjen itu bisa saling berkomunikasi. Silakan halaman berikut. Pak Alvin, ini rekan dosen kimia di ITERA, terima kasih. Bu Pratiwi, terima kasih atas ucapan selamatnya. Pak Ratno, nanti saya juga selain minta Pak Dede, Pak Ratno nanti sedikit mungkin ada 1-2 patah kata ya Pak Ratno. Karena Pak Ratno ini, Profesor Ratno Nuryadi ini adalah kepala organisasi riset nanoteknologi dan material. Satu organisasi riset yang memang sangat berkaitan dengan konsorsium ini. Saya bisa ceritakan begini. Tadinya dari BRIN, pendukung dan pendiri konsorsium itu adalah ada 6. 3 dari Pusat Riset Ilmu Pengetahuan Teknik, 3 dari organisasi riset. 3 dari organisasi riset ilmu pengetahuan teknik, yaitu Pusat Riset Fisika, Pusat Kimia, dan Pusat Riset Metalurgi dan Material. 3 lagi dari organisasi riset pengkajian dan penerapan teknologi, yaitu Pusat Teknologi Material dan sebagainya, ada 3.
setelah reorganisasi BRIN pada tanggal 4 Maret kemarin dilantik yang baru, Pak Ratno ini menjadi kepala organisasi riset dan teknologi material. Dari 6 pendukung konsorsium ini 5 masuk di bawah Pak Ratno. 1 yang masih terpisah, yaitu ada di bawah organisasi riset energi dan manufaktur yang dipimpin Pak Hasnan Abimanyu. Itu rekan sama-sama pendiri Himpunan Kimia Indonesia. Nanti saya minta Pak Ratno, selain Pak Dede, silakan halaman berikut. Bu Mudahrina, terima kasih atas kehadirannya dari Universitas Riau. Ini Pak Heri dari Undip, ditunggu bergabungnya nanti. Bu Ida, saya dari mana nih Bu Ida? Kalau mau sedikit on mic terus menyebut asal lembaga gitu. Pak Heri Jody, Bu Ida dari mana ya Bu Ida ya? Bu Ida Ayu. Terus halaman berikutnya. Saya dari Udayana, Pak. Oh, no. Oh, iya. Saya kan pernah, rasanya namanya juga pernah dengar ini. Udayananya fisika atau kimia, Bu? Saya kimia, Pak Kakak. Oh, kimia ya, makanya namanya. Kebetulan koprodinya S1 kimia sekarang. Ya, oke. Terima kasih. Oke, saya persilahkan Profesor Ratno Nuryadi kalau masih hadir, Pak, untuk menyampaikan beberapa hal. Pasti beliau punya gambaran tentang material di Indonesia harus seperti apa, lalu bagaimana nanoteknologi dikembangkan. Silakan Pak Ratno. Iya, terima kasih Pak Kakak. Suara saya bisa terdengar? Terdengar baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi profesi, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran Konsorsium Pengembangan Sains Material yang baru saja kita saksikan bersama tadi. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kakak, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala BRIN bahwa di BRIN baru saja baru 1 minggu ini ada reorganisasi. Dan salah tepat satunya, seminggu ya Pak ya? Tepat seminggu ya? Baru seminggu, tanggal 4. Keempat, iya tepat seminggu Pak. Ya, itu hari Jumat yang lalu, sekarang tanggal 11 ya ini ya, tanggal 11, iya, jadi betul. pas 1 minggu juga gitu. Nah, salah satu organisasi riset yang terbentuk adalah organisasi riset nanoteknologi dan material. Dan ini melingkupi 7 pusat riset, yaitu Pusat Riset Teknologi Pertambangan, Pusat Riset Metalurgi, Pusat Riset Material Maju, Pusat Riset Kimia Maju, Pusat Riset Teknologi Polimer, Pusat Riset Fisika Kuantum, dan Pusat Riset Fotonik. Ya, harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, kami dari organisasi riset nanoteknologi dan material siap mendukung dan bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian melalui konsorsium ini. Tentunya selain organisasi riset di tempat kami ini mungkin masih beririsan juga dengan yang lain, karena sebelumnya memang beberapa pusat riset juga ada yang tergabung di dalam organisasi riset di elektronika dan informatika, yang sekarang kepala organisasi risetnya adalah Pak Budi Prawara, dan juga bisa jadi sebagian nanti di organisasi riset energi dan manufaktur yang dikepalai oleh Pak Hasnan Abimanyu. Iya, terkait dengan kolaborasi Bapak Ibu sekalian,
kami di BRIN ini membuat suatu terkait dengan fasilitas riset apa yang kami sebut dengan open platform gitu. Jadi kami mengopen fasilitas riset yang ada di BRIN ini untuk para mitra, baik mitra kolaborasi dari pelaku usaha, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri, ataupun juga kolaborasi dengan kampus, Bapak Ibu dosen, ataupun juga para mahasiswa yang dalam hal ini selain dengan fasilitas riset tadi, juga kita dampingi dengan beberapa program yang ada di Direktorat terkait dengan manajemen talenta, yaitu ada beberapa program yang barangkali nanti bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu kampus, misalkan terkait dengan postdoktoral gitu, atau visiting researcher, kemudian juga RA, riset asisten dari adik-adik mahasiswa. Ini juga sangat memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk kita laksanakan itu di BRIN gitu. Mungkin nanti detailnya Bapak Ibu bisa saya sampaikan mungkin melalui Pak Kakak di sini informasi lebih detail terkait dengan peluang-peluang kolaborasi yang tadi saya sampaikan, sehingga nanti ini sebagai ya salah satu bentuk barangkali salah satu bentuk dari bagaimana kami di BRIN saat ini, khususnya di OR, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material ini, ingin bersinergi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk bagaimana memperkuat iptek kita, khususnya dalam hal ini adalah bidang sains dan material. Demikian Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sebutkan tadi, saya ingin persilahkan Pak Dede. Di sini juga ada Rektor ITERA, Profesor Mitra Jamal, yang kebetulan fisika. Jadi lalu berkaitan dan instrumen lagi. Jadi mungkin ada komentar. Tapi karena waktunya kita akan berhenti dalam waktu 5-6 menit gitu ya. Jadi nanti singkat saja. Saya kira berharga sekali kalau ada yang bisa tercatat dari yang disampaikan oleh Profesor Mitra Jamal. Lalu ada Pak Wahyu Sri Kutomo, ini juga double pengurusan dari Dekan FMIPA ITB sekaligus Ketua Physical Society of Indonesia, dengan Pak Hamzah Fansuri yang tadi saya sebut double juga. Saya persilahkan Pak Dede dulu. Pak Dede, kalau ada sepatah dua patah kata, Pak Dede. Terima kasih Pak Kakak atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Dede Juhana ya, saya baru 2 bulan ya menjadi Dekan FMIPA UI ya. Sebelumnya saya Ketua LPPM di UI. Jadi saya melihat bahwa dari sisi UI memang ada 2 menjadi prioritas, yaitu bidang kesehatan dan material itu yang menjadi unggulan berdasarkan paper dan berdasarkan paten atau berdasarkan inovasi yang ada dihasilkan oleh UI. Nah, kembali saya dari sana ke FMIPA UI, sebenarnya sudah ada sebelumnya, itu Prof. Joko Triyono ya. Memang saya juga berasal dari fisika dan juga beberapa kenal, ada beberapa yang ada di sini gitu ya. Nah, intinya selamat ya untuk konsorsium pengembangan sains dan material ini. Memang ini ditunggu-tunggu ya. Tentunya sinergi dan kolaborasi itu yang menjadi hal yang penting ya. Seperti misalnya ini juga sudah diluncurkan program-program dari BRIN, ini sangat bagus sekali ya. Jadi sehingga ada alternatif ya untuk mendapatkan teman-teman kolaborator di di masa depan lah ya. Nah, tentunya saya juga harus belajar dari Bapak Ibu ya yang sudah lama gitu ya. Saya juga baru 2 bulan masih berkoordinasi, tapi saya
yakin ya di FMIPA UI juga khususnya itu bidang fisika kimia gitu ya. Dan itu memang riset riset materialnya cukup menonjol di di UI. Jadi UI itu FMIPA UI itu di Universitas Indonesia itu urutan ketiga dalam hal publikasi setelah FT gitu ya. Itu. Terima kasih mungkin Pak Kakak dari saya selamatlah pokoknya Ya, saya oke, tinggal terima kasih. menunggu kolaborasi dari teman-teman yang ada di konsorsium ini. Sekian Ya. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Hamzah masih hadir? Fansuri dari ITS. Kalau tidak, mungkin Pak Mitra Jamal, Rektor ITERA, ada sepatah dua patah kata, Pak Mitra. Pak Hamzah masih ada, Pak? Oh, masih ada. Silakan Pak Hamzah. Saya ingin menyampaikan satu hal sebelum sambil menunggu Pak Hamzah. Konsorsium ini sebenarnya konsorsium yang kedua. Yang pertama adalah konsorsium pengembangan sains komputasi. Pak Hamzah sangat mendukung karena di situ namanya FSAD ya, Fakultas Sains dan Analitika Data. Di dalamnya analitika data itu ya berkaitan dengan komputasi ya. Jadi itu cuma justru yang diluncurkan adalah yang muncul belakangan Pak Dede. Jadi yang ini ditandatangani secara simbolik dan virtual 30 Desember, sedangkan yang konsorsium pengembangan sains komputasi sebetulnya tanggal 4 Oktober. Ya, Pak Hamzah silahkan, atau ini mungkin lagi double meet, saya persilahkan saja Pak Mitra. Oh Pak Hamzah, silahkan Pak Hamzah. Silahkan. Ya. Ya, mohon maaf tadi saya tinggal sebentar. Oke. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya pada peluncuran konsorsium pengembangan sains material hari ini. Ya, saya ini mewakili dua institusi ya. Pertama dari HKI, saya sebagai ketua umum ya tahun ini, yang melanjutkan ketua umum Pak Raffi, karena konsorsiumnya kan kita mulai tahun 2021 yang lalu ya. Jadi ketua umumnya si Pak Raffi. Nah, kemudian saya juga sebagai dekan Fakultas Sains dan Analitika Data. Di mana itu ada fisika, kimia, biologi, dan matematika, statistika, dan sains aktuaria. Ya. Jadi konsorsium sains material ini, pengembangan sains material ini sudah lama sudah nanti. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Trihandoko ya, memang orang-orang yang bergerak di sains material ini pun ya, ini adalah orang-orang yang menjadi pelopor ya dalam segi kontribusi penelitian dan pengembangan material dan juga kontribusi bagi kita untuk publikasi dan sebagainya. Jadi kami sangat berharap adanya konsorsium ini dapat membuat perkembangan sains material ini semakin cepat ya, ada percepatan dalam perkembangannya ya. Jadi tanpa didukung oleh sains yang material, tentu teknologi material kan juga tidak bisa dimaksimalkan ya. Jadi saya berharap ke depan ini sains material dan teknologi material ini bergandengan tangan bersama-sama dan memajukan ilmu dan teknologi material di Indonesia, di mana tadi di awal sekali Pak Muhammad Berkadir ya, Pak Kakak sampaikan bahwa kita ini sangat kaya atas material, khususnya material-material alam ya. Dan sekarang material itu juga banyak dibutuhkan ya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Saya berharap, kami berharap nanti kerjasamanya konsorsium ini bisa diwujudkan dengan kerjasama nyata ya, di sela-sela kesibukan kita semua. Tapi kesibukan di sains material ini bukan kesibukan yang berbeda, tapi memang inline dengan apa yang kita semua di sini kerjakan. Dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Iya Pak Rektor ITERA, dipersilahkan Pak Mitra Jamal. Terima kasih Pak Kakak. Pertama-tama saya menyambut baik
pendirian konsorsium ini karena memang material itu berhubungan kemana-mana. Saya sendiri risetnya instrumentasi tapi juga bersinggungan dengan material, ya banyak sekali yang terkait dengan material. Jadi saya sangat mendukung ini karena dengan konsorsium ini maka pelaku-pelaku pengembangan material ini yang terdiri dari beberapa bidang keilmuan itu bisa bertemu, kemudian mungkin bisa saling mendukung. Jadi saya harapkan dengan ini maka riset tentang material siapa aja ya dari bidang apa aja bisa bergabung di sini dan bisa saling mendukung. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mitra Jamal. Kak, ini sebetulnya banyak sekali yang saya ingin undang, tapi waktunya terbatas ya. Ada Pak Budi Prawara di sini hadir, Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika kalau tidak salah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Budi. Juga ada banyak sekali nama-nama yang saya kenal. Jadi dari Udayana ada Pak Negahwi Rajana, dari ITERA ada, dari UI ada Bu Ivandini yang jadi ujung tombak untuk pengembangan publikasi internasional di UI. Misalnya ada Pak Jarnuzi, mantan Kaprodi UI, ada Pak Karna Wijaya, kepala ketua divisi kimia fisik dari HKI, ada dari Oleo kalau tidak salah ada Pak Laude Ahmad Nur Ramadan, dari Kendari ya, dari Kendari kalau saya tidak salah. Terima kasih atas semuanya, cuma waktu sudah membatasi kita, saya kembalikan lagi ke MC, banyak nama yang tidak saya sebut juga. Juga terima kasih pada tim UNJ yang dipimpin oleh Bu Mukti Ningsih, Dekan FMIPA UNJ atas keberhasilan acara ini. Saya kembalikan kepada MC. Mas Taufik, Mbak Sagita, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir PhD yang telah memandu dan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Oke, baik hadirin yang berbahagia, tibalah pada sesi foto bersama. Bagi seluruh hadirin diimbau untuk dapat menyalakan fitur kamera untuk dapat didokumentasikan oleh tim panitia. Dipersilakan untuk para hadirin, dimohon untuk menyalakan fitur on kamera. Pak Hamzah, ini lagi ke belakang lagi Pak Hamzah ya. Oke, sip. Oke, baik. Dimulai dari slide pertama. Oke, baik. Selanjutnya, slide kedua. Baik, selanjutnya slide ketiga. Tidak tahu di slide yang mana kan? Ya Pak, baik Pak. Mohon izin sebelumnya kami terdapat 7 slide di sini Pak. Selanjutnya silakan. Slide kelima. Oke, baik. Selanjutnya slide ke-6. Oke, terakhir slide ke-7. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah melakukan ataupun membuka kameranya. Baik. Baik. Selanjutnya, marilah menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dipandu oleh Dr. Sukro Muhab MSI. Kepada Dr. Sukro Muhab MSI, disilakan. Baik, marilah kita menundukkan hati sejenak ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang telah kita lalui ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga mempunyai manfaat, dampak manfaat yang besar nantinya dalam membangun bangsa ini insyaallah. Baik, akan saya pandu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
yang Maha Penyayang, atas rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami, peluncuran pengembangan sains material berjalan dengan lancar. Untuk itu ya Allah, kami mohon jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi, dan berkahilah atas aktivitas kami, dan jadikanlah rangkaian acara ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, bersatunya kami dalam konsorsium ini bermaksud memaksimalkan kontribusi kami dalam membangun bangsa, memberdayakan potensi alam di negeri ini untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu ya Allah, bimbinganlah kami, ya Allah, berikan petunjuk dan kekuatan pada kami untuk merealisasikan niat mulia kami ini ya Allah. Ya Allah, percepatlah pandemi yang sedang melanda di negeri ini redah, sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas penelitian, mendidik dan melakukan amal kebaikan dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, ampuni kami atas segala hilaf dan salah, baik terkait rangkaian kegiatan ini dan segala kesalahan-kesalahan kami di masa lalu dan masa yang akan datang. Serta jadikan kami terus bermanfaat untuk negeri ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan dan Engkau memudahkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Supro Muhab MSI yang telah memandu doa. Semoga acara sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin yang kami hormati, berakhirlah acara konsorsium pengembangan sains material. Saya, Taufik Rahman Riza, dan rekan saya, Sagita Bunga, selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi.